Seringkali orang berpikir bahwa kunci kebebasan finansial adalah karir yang hebat. Tapi izinkan aku berbagi pandangan untuk kalian. Ternyata itu belum cukup, teman-teman. Karena fondasinya ada pada hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari. Mulai dari cara kita memandang uang, cara kita mengelola penghasilan, hingga cara kita belanja dan juga nongkrong. Maka di video ini aku ingin ngajak teman-teman untuk menyelami 20 kebiasaan sederhana yang membawaku ke titik ini. Kebebasan finansial versiku. Dan aku akan membagi 20 kebiasaan itu ke dalam 4 bagian. Mari kita mulai. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu psikologi uang. Di bagian psikologi uang ini ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. 1. Berhenti menyalahkan keadaan. Aku perhatikan banyak orang hidup terjebak di kondisi keterpurukan. Itu disebabkan karena mereka terlalu sibuk menyalahkan nasib dan selalu membandingkan kondisi mereka saat ini dengan kondisi orang lain. Seperti mengucapkan kata-kata yang tanpa disadari membuat mereka terjebak. Dia bisa sukses karena dia anak orang kaya. Dia bisa sukses karena dia kuliah di luar negeri. Begitu terus, tanpa ada ujung. Tapi mereka yang melangkah maju biasanya adalah mereka yang bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang bisa aku lakukan dari sini? Kalau aku tidak lahir dari keluarga berada, berarti aku perlu bekerja lebih keras, menurunkan gengsi, dan siap untuk berkorban. Berafirmasilah yang positif agar hidup terasa lebih ringan. 2. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Banyak orang stres secara mental karena mereka terlalu memikirkan hal-hal di luar jangkauan. Padahal hidup bukan soal mengendalikan segalanya. Ada yang menjadi bagian dari usaha kita dan ada yang memang wilayahnya Allah. Kalau mau lepas dari hal itu, kita harus melakukan yang terbaik untuk hal-hal yang bisa kita pegang. Dan serahkan sisanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan pernah ambil alih pekerjaan Allah. 3. Uang bukan tujuan. Uang itu hanya alat. Jika uang menjadi segalanya, kita akan terjebak dalam pengejaran tanpa akhir. Ingat, uang itu penting, iya, tapi uang hanya alat untuk membantu hidup kita lebih mudah, bukan tempat kita menaruh harga diri. Karena uang belum tentu bisa membeli segalanya. Yang keempat, berhenti membandingkan diri. Akan selalu ada orang yang lebih kaya, orang yang lebih hebat dari kita. Dan jika itu yang kita lihat terus-menerus, kita akan kelelahan dan lupa untuk bersyukur. Kompetisi yang sesungguhnya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin. 5. Abundance mindset. Jika kita merasa uang itu langka, maka selamanya kita akan merasa kekurangan. Tapi kalau kita meyakini bahwa rezeki itu luas, bahwa mencari uang itu menyenangkan, maka energi kita akan berbeda. Kita akan lebih tenang dan tetap untuk bersemangat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Supaya kita bisa terus belajar bersama, karena perjalanan finansial itu bukan soal angka, tapi tentang kebiasaan dan kesadaran. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Kebiasaan keuangan harian. Kebiasaan ke-6 yang perlu kamu coba untuk menerapkannya, yaitu catat pengeluaran. Aku berusaha mencatat semua pengeluaran, bahkan pengeluaran yang kecil sekalipun. Karena dari situ aku bisa tahu di mana saat aku boros dan apa yang sebenarnya nggak aku butuhkan. Yang ketujuh, investasi sesuai tujuan. Investasi tidak bisa mengalir gitu aja. Investasi itu perlu arah, dia perlu tujuan, dan dia perlu angka yang jelas. Misalnya kayak gini, kita harus tahu dalam 3 tahun ini ingin punya apa, dan setiap bulan harus nabung berapa. 8. Sisihkan bukan sisakan. Kalau kita menunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada. Jadi di awal bulan, begitu dapat income, langsung aku sisihkan untuk investasi atau tabungan.
9. Menabung uang kembalian atau pecahan tertentu. Setiap kali kamu dapat pecahan tertentu, misalnya 5.000 atau 10.000, langsung masukkan ke dalam celengan atau tempat khusus. Atau semua uang 2.000-an dan atau 5.000-an yang ada di dalam dompetmu di akhir hari, langsung masukkan ke dalam botol kaca atau kaleng bekas. Terserah. Kenapa ini efektif? Karena uang kecil nggak terasa berat kalau ditabung. Lama-lama bisa jadi banyak tanpa kita sadari. Dan yang ke-10, tabung uang kaget sebesar 80%. Seperti THR, bonus, rezeki tak terduga, itu langsung aku alokasikan 80%-nya untuk tabungan atau investasi. Sisanya baru untuk kesenangan. Itu jangan kebalik-balik. Nah, ini kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu pola konsumsi dan gaya hidup. Kebiasaan ke-11, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau hanya ngikuti keinginan, semua barang pasti terasa penting. Tapi kalau kita jujur melihat kebutuhan, ternyata nggak banyak yang benar-benar harus kita beli sebenarnya. Aku selalu tanya pada diri sendiri, kalau ini nggak aku beli sekarang, hidupku kira-kira akan terganggu nggak? Kalau jawabannya enggak, maka barang itu nggak perlu dibeli di hari ini. 12. Tunda pembelian impulsif. Kalau aku melihat sesuatu yang menarik, aku nggak langsung beli barang itu. Biasanya aku akan diamkan 2 kali 24 jam. Dan biasanya keinginan itu reda dengan sendirinya. Dan ternyata aku baik-baik aja tanpa barang itu. 13. Punya budget hiburan. Aku tetap makan enak, tetap nongkrong, tetap liburan, tapi semuanya sudah ada anggarannya. Biar hati tetap senang, tapi itu nggak kebablasan. Karena yang penting itu bukan pelit, tapi disiplin. 14. Hindari cicilan konsumtif. Aku nggak pernah mencicil barang yang nilainya itu terus turun. Kayak gadget, motor, mobil. Kalau aku mau beli atau belum mampu beli secara tunai, pasti aku tunda. Karena utang itu seperti beban di pundak. Dan cicilan konsumtif tidak membangun nilai. Itu hanya mencicil gaya hidup. 15. Jangan mudah tergoda lifestyle orang lain. Di media sosial ini rata-rata orang akan memposting sesuatu yang nampak mewah. Tapi kita nggak tahu berapa utang yang dia punya dan seberapa stres yang dia alami. Hidup ini bukan untuk pamer, hidup itu untuk tumbuh, untuk tenang, untuk cukup. Dan bagian keempat, strategi penghasilan dan produktivitas. Masuk ke kebiasaan 16, punya lebih dari satu sumber penghasilan. Satu penghasilan sama dengan satu titik resiko. Kalau hilang satu, semuanya bisa runtuh. Karena itu aku mulai membangun bisnis kecil-kecilan, jadi konten kreator, dan job sampingan yang sekiranya nggak ganggu pekerjaan utamaku. Dan alhamdulillah semuanya bertumbuh pelan-pelan. Sampai akhirnya aku nggak bergantung pada satu income. 17. Belajar skill baru setiap tahun. Setiap tahun aku belajar minimal satu skill baru. Seperti desain, copywriting, digital marketing. Semua itu bisa jadi bekal untuk membuka banyak pintu rezeki. Karena kamu tahu nggak, rezeki itu seringkali datang lewat kompetensi atau keahlian. 18. Gunakan uang untuk membeli waktu. Ketika penghasilan mulai naik, aku nggak menggunakannya untuk gaya hidup. Aku akan gunakan untuk membeli waktu. Beli robot misalnya untuk beberapa pekerjaan rumah. Gunakan tools untuk otomatisasi pekerjaan yang sifatnya itu teknikal. Agar aku bisa fokus ngebangun bisnis dan memperbaiki kualitas hidup. 19. Bergaul dengan orang yang lebih hebat. Lingkungan itu menentukan. Kalau kita duduk bersama orang yang boros, pelan-pelan kita akan terbawa. Tapi kalau berteman dengan orang yang cerdas secara finansial, kita akan tertular disiplin dan semangat dari mereka. 20, ini penting banget, yaitu sedekah. Ini adalah hal yang sering dilupakan, tapi punya dampak yang luar biasa. Karena rezeki bukan hanya soal hitung-hitungan. Ada keberkahan yang datang bersamaan rezeki itu. Bukan karena kerja keras mata, tapi karena hati yang lapang dan tangan yang ringan untuk memberi. Teman-teman,
Kebebasan finansial itu bukanlah mimpi yang jauh. Ia bisa diraih bukan dengan keberuntungan semata, tapi dengan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsisten dan dengan disiplin. Kalau aku Hussein, seorang anak kampung biasa dari keluarga sederhana, itu bisa mencapainya, maka aku percaya kalian pun pasti bisa. Mulailah dari satu kebiasaan, lalu tambah satu lagi, dan satu lagi, sampai suatu hari nanti, saat kamu menoleh ke belakang, terus kamu bilang, terima kasih diriku yang dulu, karena telah sabar dan gigih membangun hari ini. Terima kasih sudah nyimak sampai detik ini. Aku Hussein, sampai jumpa di video yang lainnya.